Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, dalam surat An-Nahl, Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bi ghairi ilm ala sa'ah ma yazirun. Mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosa sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Nah, pada ayat dari surat An-Nahl tersebut saling berkaitan juga dengan surat Al-Fatir, yakni wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu say'un walau kana dza qurbah. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikulkan bebannya itu, maka tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun mereka itu kaum kerabatnya. Nah, pada dua ayat tersebut tidaklah bertentangan, tapi keduanya saling memperkuat dan saling menjelaskan. Karena maksud ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, maksudnya adalah orang tersebut hanya memikul dosa yang ia perbuat, dan dosa-dosa orang lain yang amalan dosa orang lain itu disebabkan karena mengamalkan wejangan-wejangan atau perintah dirinya, atau karena ulah para si penyesat itu, dan orang itu tidak mengetahui atas kesesatan itu sedikit pun. Hal ini juga diperjelas dengan penjelasan Rasulullah sebagaimana sabda beliau, man sanna fil islami sunatan hasanah falahu ajruha wa ajruh man amila biha ba'da min ghairi ayyan kusah min ujurihim saik. Wa man sanna fil islami sunatan sayyi'ah kana alaihi wijruha wa wijru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan kusah min auzarihim saik. Barang siapa yang memberi teladan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, dari dua ayat tersebut dan juga diperjelas pada hadis di atas, maka jelas menunjukkan anjuran atau perintah untuk memberikan contoh atau mengajak pada perkara-perkara yang baik, dan haramnya memberikan contoh perkara-perkara yang buruk. Orang yang memberi teladan perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan begitu pun sebaliknya, barang siapa yang memberikan contoh kejelekan atau mengajarkan kejelekan atau memerintahkan kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta masih ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jadi, setiap orang yang memberikan nasihat berkaitan dengan agama atau dunia yang bisa mengantarkannya kepada ajaran agama, maka orang itu adalah penyeru kepada petunjuk. Setiap orang yang mendapat petunjuk dalam ilmu serta amalnya lalu diikuti oleh orang lain, maka dia adalah penyeru kepada petunjuk. Dan setiap orang yang menolong orang lain dalam kebaikan dan takwa, maka dia termasuk penyeru kepada petunjuk. Sebaliknya, setiap orang yang menolong orang lain atau menyuruh, memerintahkan dalam dosa dan permusuhan,
maka dia termasuk penyeru kepada kesesatan. Nah, dari kenyataan tersebut di atas, maka bagaimana gerangan dari para ulama su, para kiai dari kalangan ahlul bid'ah, ketika ceramah-ceramah mereka, wejangan-wejangan mereka yang mengajak umat untuk mengamalkan dengan khusyuk amalan-amalan yang berbagai ragam kebid'ahan. Bagaimana akhirnya nasib para dai, para kiai yang terus memberikan wejangan dan mengajak kepada amalan-amalan yang sifatnya tahyul, bid'ah, dan khurafat? Maka kita nggak bisa bayangkan. Pasti dosa yang mereka lakukan, yaitu para ulama, para dai, para kiai, yang terus tidak terbayang betapa besarnya. Karena di samping mereka berdosa atas apa yang mereka lakukan, dan itu masih ditambah dengan dosa-dosa jutaan orang yang mengamalkan wejangan-wejangan kekurafatan, wejangan-wejangan ketahayulan, dan wejangan-wejangan kebid'ahan tersebut. Maka sangat wajar, karena begitu besarnya dosa-dosa yang mereka pikul, akhirnya di padang mahsyar para ulama su tersebut, para kiai, para dai tersebut yang mengajak para kesesatan tersebut, dan para pengikutnya akan diusir dari telaga Nabi. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjadi bagian mereka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.